A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya semua yang ada di muka bumi ini tertutup, terbatas. Karena terbatas itulah kita jadi bisa hidup tenang dan tidur nyenyak, makan enak. Kenapa terbatas itu rahmat Allah? Bayangkan kalau abang kakak tahu semuanya. Misal, saya nengok Samsul nih 2 hari lagi meninggal misalnya. Lalu saya bilang, Sul, kayaknya dia tinggal 2 hari Sul. Saya nengok Bang Irfan, kayaknya tinggal 1 jam misal. Terus kakak-kakak, bunda-bunda bisa tahu isi hati teman semajelis taklim sebelah. Bubar itu raudah. Ketika setiap orang tahu isi hati kawannya. Misalnya Ustadz Hero tahu isi hati Ustadz Zafia, aman kalau itu. Tapi kalau Ustadz Zafia tahu isi hati Ustadz Hero, wassalamualaikum tuh rumah tangga. Jadi keterbatasan itu adalah rahmat Allah. Coba abang kakak bisa dengar suara berapa jauh? 100 meter? 200 meter kedengaran? Berapa sih? Coba cari. Berapa jauh jarak atau kemampuan dengar manusia? 500 meter? Kejauhan. Berapa? 100 meter? Tanya AI ya? Itu kan percaya AI ada pada Quran. Berapa? Dapat enggak? Frekuensinya berapa? 20 sampai 20 ribu. Sekarang kita pakai frekuensi dulu. Ada enggak binatang yang bisa dengar frekuensi di bawah itu? Ada. Ada binatang yang bisa dengar frekuensinya di atas itu? Ada. Ada yang bilang 2 meter aja udah haho-haho ayaman. Oh, ada yang 2 senti enggak dengar. Bayar utang kau. Gitu. Enggak kedengaran. 2 senti padahal jaraknya. Tolong dong yang punya utang bayar. Apa? Berapa enggak dengar. Jadi kalau misalnya kita bisa dengar sama kakak, semua yang ada di dunia ini, misalnya orang lagi merumpi di sebelah sana gitu, wah apa enggak gila kita? Betul enggak? Jadi tema besar kita hari ini adalah keterbatasan adalah rahmat Allah, atau keterbatasan adalah hadiah dari Allah, bukti bahwasanya kita adalah manusia. Ada batasnya enggak kita semua ini? Ada. Umur ada batas, makan ada batas, tidur ada batas, marah ada batas. Makanya malaikat tuh bilang, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. 'Allamtana. 'Allamtana itu artinya sesuatu yang Allah pilih untuk diajarkan kepada kita. Ada yang belajarnya tuh umur 10, ada yang belajarnya umur 15, ada yang belajarnya umur 40, ada yang sudah 60 baru belajar. Ya, belajar joget misalnya gitu ya, udah 65 gitu belajar joget. Sekali gerak langsung patah. Ninggal gitu ya. Ngapa dia ninggal tuh habis joget gitu. Enggak keren sekali meninggalnya. Nah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ini, makanya kemarin saya bilang kita perlu 3A itu. Karena kita terbatas. Kita perlu yang tak terbatas. Nah, yang tak terbatas itu A3. A, Allah. A, Al-Quran. A, akhirat. Itu unlimited. Jauh sama kita. Saya coba minum 1 galon gitu. Apa yang terjadi? Saya coba makan 1 rice cooker. Termasuk kita hari ini belajar, dan saya tadi malam buka-buka peta gitu ya.
Ternyata Sumatera itu Masya Allah, tabarakallah, segitu luasnya. Ada yang jarak satu tempat ke tempat lain tuh sampai ratusan, bahkan ada yang ribuan kilometer. Nggak bisa dijangkau kecuali pakai darat. Pakai udara. Ya Allah. A3. Apa A3? Allah, Al-Quran. Sekarang, di mana bisa ngelihat atau tahu cerita-cerita tentang akhirat? Di Quran. Di mana bisa tahu siapa, seperti apa Allah Rabbul Alamin itu? Dari penggunaan istilah aja, misalnya gini, Rabbun. Rabbun itu kan ada nama orangnya adalah Murabbi. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi pengasuh. Pengasuh, orang yang ngasuh. Sifatnya kasih sayang. Bukan cuma kasih sayang, kasih uang, kasih baju, kasih jodoh, kasih doa, ya kan? Kasih kurma. Mau tahnik ayaman, tapi tidak bawa kurma. Bisa tidak ayaman yang beli ikan? Oh bisa, insya Allah. Nanti saya belikan durian biar manis gitu. Jadi tahniknya pakai durian, musangking gitu. Jadi ayaman bisa tidak bantu saya? Ayaman kan kenal banyak orang-orang kaya. Pinjamkan duit kepada orang kaya itu atas nama ayaman. Ayaman yang jaminkan. Nanti uangnya pakai untuk bayar utang saya. Bagus sekali kan? Itu berakhlakul karimah itu. Rububiyah beda dengan uluhiyah. Kalau innani anallah la ilaha illa ana. Nah, itu ilah artinya itu sifat superpower. Kalau udah nyebut ilah itu artinya sifat yang menyatakan Allah itu Rabbul apa bukan Rabb. Dia ilah. Ilah itu zat yang sangat kuat, powerful, wajib disembah, tunduk dan patuh semua yang ada di muka bumi ini kepada dia. Tapi kalau dia bilang Rabbun, ya kan? Itu artinya sifatnya tuh sayang, pemaaf, pengampun. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ilahul alamin, bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kalau dunia ini mau diikutkan pakai gaya ilahun, nah Bang Aka kalau lihat ilahun, lihat 3545. Coba buka dulu. Kita hari ini soalnya Al-Furqan kan? 35. Mau tahu sifat asli ilahun itu 3545. Begini ilahun itu. 35 Fatir ayat terakhir. Nah, jadi seperti apa ilahun? Misalnya nih, ada suami yang bengai gitu ya. Bengai itu bengak-bengak ubi gitu ya. Suami yang error, konslet, enggak ngurus istri, enggak ngurus anak. Tido ya misalnya kerja kan, ngerokok, tido, mancing, ngerokok, tido, mancing. Nah, itu laki-laki bengak-bengak ubi namanya. Bukan laki-laki itu namanya labi. Istri kayak gitu siramnya ada. Dapat? Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Masya Allah, alhamdulillah beliau sudah datang ya. Izin ya Pak, boleh Pak? Saya izin. Soalnya beliau sama saya sama gitu, sama-sama mencatat waktu di hijrah itu. Yes. Ayo buka 3545. Kita baca pelan-pelan. Sekarang SMK ini saya pengen Abang Kakak dapat satu ayat, dapat mustolahat. Kalau kemarin kan 3545 Fatir. Ya, soalnya biasa kalau di sini terjadi perdebatan ulama gitu ya. 3545 yang dibuka 7545 gitu. Memang agak tipis-tipis gitu. 3545. Ayo, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu walau yu'akhidullahu an-nasa. Maka disambung bacanya walau yu'akhidullahu an-nasa an-nas. Tidak ada jin, tidak ada malaikat, tidak ada babi, kudanil, gajah, atau binatang-binatang yang konotasinya jahat. Apa contohnya? Harimau, serigala, ular kobra gitu ya. Terus apa aja? Tidak disebut. Allah hanya spesifik menyebutkan an-nas. Ayo, walau yu'akhidullahu an-nasa. Sambil diniatkan hafal. Jadi kita juga berusaha untuk menghafalkan, memahami, seperti doa kita. Ya Allah beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ya Allah beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Ya Allah berikan kami ilmu agar bisa mengamalkan Quran dengan benar. Tapi tidak mungkin bisa diamalkan, tidak bisa dipahami kalau kita tidak pernah tilawah dengan benar. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu. Ma makna bima kasabu? Apa-apa yang sudah dilakukan oleh makhluk tengil bernama manusia ini. Ini ilahun, sifat ke maha Tuhanannya. Nah, gitu. Cuma gambarkannya. Abang Kakak paham gak sih maksudnya kalau rububiyah itu kayak disayang-sayang,
diasuh. Ya namanya Rabbun kama rabbayani shogiro. Anak tuh setengil-tengilnya anak, mama tuh tetap aja sayang. Saya pernah ketemu sama ibu-ibu, geram saya mau ketemu sama anak, masih mau saya cubit gitu. Pakai linggis tadi. Ya cubit itu pakai linggis. Kenapa ya man? Masa mamanya udah setua-tua itu masih jualan dagang untuk ngidupin anaknya? Sertifikat rumah diambil sama anaknya, digadaikannya. Kalau untuk bisnis mending main judi. Mamanya masih bela-belakan. Kasihan anak saya Ustaz, kasihan anak saya Ustaz. Saya udah lama gak ketemu ibu itu, mungkin udah meninggal ibunya. Lama sekali. Jadi di motornya tuh isinya tuh keripik, peye, rengginang, jualan dagang, keliling naik motor dengan kaki luka, perban-perban naik motor. Motornya bukan metik lagi, motor-motor manual tuh yang apa tuh Yamaha Jupiter. Saya ingat betul warna biru motornya. Jalan jauh-jauh dari Sungai Jawi ke Serdam jualan ini. Doakan Ustaz desa ini. Dan itu masih jadi orang tua asuh. 25.000 sebulan. Betul-betul 25.000 dengan terkan duit tuh ibu tuh. Ini saya akan terkan infak dulu, kata habis ini saya nak keliling lagi Ustaz. Kasihan anak saya tuh ini. Ada yang nak masuk sekolah harus ini. Ya mungkin Allah alam lah, saya tidak tahu gimana, tapi ya namanya anak, segimana-gimana pun anak, tetap orang tua tuh jadi pikirannya gitu. Nah itulah Rabbayani. Kama Rabbayani. Rabbun itu artinya sifat mengayomi, mengasuh. Nggak mungkin anak tuh dipak gitu sama. Kalaupun bapaknya atau mamanya mukul atau mungkin melakukan sesuatu, habis itu pasti nyesal. Segimana pun anak tuh kurang ajar. Betul enggak? Marah lah mama tuh. Marah. Bukan marah situ, konser gitu. Apa namanya? Konser. Ya tablik akbar mamanya. Masa apa in-house training? Nah gitu lah di tempatnya ya. Kalau konser kan di ruang umum. Kalau di dalam tuh kan private, namanya in-house training. Jadi jangan bilang istri itu ngomel gitu. Istri itu apa? In-house training, lagi pelatihan. Public speaking. Jadi Kak Monik tuh ngapain? Gani. Oh, istri aku lagi in-house training gitu. Gitu bang. Jadi abang harus jadi operator yang bagus bang. Mau soundtrack musik gitu. Gitu. Biasanya kan ada soundtrack ya kan? Soundtrack sedih misalnya. Soundtrack sedih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Atau pakai soundtrack ilah-ilah atau apa. Itu rububiyah namanya. Jadi ada pelacur lalu dimasukkan surga. Itu rububiyah. Dia sayang gitu. Oh ada orang banyak dosa kok diampunkan. Rabbul alamin, suka-suka dia. Nah tapi kalau mau tahu sifat apa tadi? Ilahiyahnya, nah itu lihat contohnya, salah satu contohnya. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Ada yang aneh enggak ayat ini? Ada yang aneh enggak ayat ini sampai min dabbah? Yang paham bahasa Arab mana? Ustaz, udah nikah hilang enggak ilmunya enggak kan? Takutnya habis nikah hilang ilmunya. Lupa di bahasa Arab. Gitu deh. Ada yang aneh enggak? Ayo coba. Saya bisa nangkap. Minimal untuk pura-pura mikir aja. Karena saya itu nanya pasti saya jawab juga tentang ujung-ujungnya. Apa? Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Ada yang aneh? Loh, masa loh? Apa? Yurgafir awal an-nas, nah ini yang di situ dapat detailnya. Maksudnya? Tadi kan habis sama sekali. Oke, sudah 85%. Ada bisa nyempurnakan? Antum enak tuh tinggal coba simplify, sederhanakan ayo. Apa? Pas 100%, nanti 100.000 bagi 2 ya. Lumayan lah. Hero 85.000, Ma'ruf 15. 15%. Berarti ya harus fair dong. Kan yang buka jalan Hero. Jadi insyaallah 100.000-nya tuh jadi doa untuk pergi haji, pergi umroh ya. Loh, jangan dianggap bercanda loh. Emang doa tadi doa kan serius loh. Lagi safar nih. Haji umroh doanya. Ke Mekah, Madinah ya kan, bersama keluarga tercinta di waktu terbaik dengan fasilitas terbaik dengan cara-cara terbaik. Itu doa Masya Allah tuh. Ajib. Jadi jangan lupa ya 15.000, 85.000 ya. Jadi yang bikin salah, ayo, yang bikin salah manusia. Coba diulang. Yang kena dampak semuanya. Yang bikin salah siapa? Yang kena dampak. Untung ayat ini pakai kata-kata lau. Lau menunjukkan contoh, seandainya. Berarti terjadi di ayat ini? Tidak. Kok belum? Tidak terjadi bunda. Buktinya masjid masih ada yang berdiri tegak. Buktinya masih ada yang selamat ketika bencana. Buktinya hanya titik-titik tertentu. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahril ard
di atas bumi ini min dabbah. Jangankan manusia bangunan yang besar-besar begitu, yang seuprit-uprit bang, yang kecil-kecil, yang melata, merayap, dabbah melata, nggak disisakan sama sekali. Istilah orang tuh kota mati. Pernah nonton film-film yang ada gedung-gedung bangunan, kota-kota, terus tadi manusianya sama sekali. Tahu? Begitu kira-kira kalau Allah mau menyelesaikan dengan caranya. Apakah Allah bisa melakukan itu? Terlalu mudah. Jangan lupa dong rumus lama apa? Mana yang lebih besar, murkanya atau kasih sayangnya? Makanya dia mengenalkan dirinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi umat Islamnya harus bergembira Bang Kakak. Harus happy karena zat yang kita sembah ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Walaupun dia bisa melakukan yang tak terlintas di pikiran kita. Baru pakai air Bang Kakak. Alhamdulillah. Dah kita sholat dulu. Abang Kakak, ada yang kenanya angin, ada yang tidak ada angin, tidak ada hujan, hilang gitu aja. Di udara bisa. Kan ada yang tidak berani naik pesawat karena takut kecelakaan, ya kan? Ada yang tidak jadi ke Pontianak karena pesawatnya beda. Tapi beliau tidak tahu sih, beliau kan tidak nonton. Pakai pesawat apa? Waduh, anak tidak bisa itu. Yang satu tegang Bismillahirrahmanirrahim, mati tak. Ternyata selamat. Dia tidak tahu yang duduk di depan tiap hari ini pesawat itu. Uji nyali itu tiap hari dah. Kita tinggal naik, duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Maka SOP saya pamitan tuh ada mohon maaf lahir batin, mohon doa, mohon ridho tuh. Salah satunya itu, siapa tahu ini pesawat terakhir. Pisah sama anak, pisah sama bunda gitu ya. Itu ngerasakan tuh kayak ini terakhir ya. Umur 41, 42 nih beda. Nanti lah Bang Kakak kalau udah masuk. Siapa yang sudah dia masuk 40? Nggak usah angkat tangan dong. Ya, kalau udah angkat tangan tuh memang kelewatan. Maksud saya yang lain lah. Abang udah kan? Oh. Terasa kan? Nah, waktu 33, 34 kan tengil-tengil ya. Lompat, salto-salto ya kan pakai per gitu. Begitu masuk 40 nih. Oke. Nengok kain kafan tuh. Nah, tapi saya sekarang punya cara tambahan insight ya buat abang kakak ini juga dikasih tahu sama ayah. Jangan pikir mati. Berpikirnya adalah hidup. Hidup lagi di alam barzah, hidup lagi di akhirat. Jadi 4 kali hidup. Hidup dia di mana? Di alam rahim. Hidup di alam rahim. Hidup di dunia. Dan inilah dunia yang tempat kita ngecas, ngumpulkan bekal. Hidup lagi di alam barzah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang meninggal itu meninggal beneran di jalan Allah itu, tapi bahkan mereka kata Allah hidup. Ahya'un 'inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yurzaqun, dikasih rezeki yang tidak berhenti. Hidup di alam barzah dan hidup lagi nanti di akhirat yang unlimited. Wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi dhihni bashar. Tak ada mata yang pernah lihat, tak ada telinga yang pernah mendengar, dan tidak pernah terdetik sedikit pun dalam pikiran manusia. Akhirat itu unlimited. Nah, maka tadi saya bilang kan, balik lagi ke materi awal, keterbatasan itu adalah anugerah. Keterbatasan itu adalah kebaikan. Kebaikan dari siapa? Kebaikan dari Allah. Keterbatasan adalah kebaikan. Kenapa Yaman keterbatasan itu kebaikan? Bayangkan kalau abang gak dikasih batas. Ya kan, tidur ada batasnya, makan ada batasnya. Tadi in-house training ada batasnya. Alis, tumbuh rambut ini ada batasnya. Jenggot ini ada batasnya, gigi ada batasnya. Jadi keterbatasan itu kebaikan dari Allah SWT. Terbatas semua, ilmu terbatas ya, usia terbatas, tenaga terbatas. Dulu oma-oma waktu masih umur 25 nyapu rumah tuh kira-kira kayak apa? Nyapu. Sekarang baru nyapu dari dapur ke ruang tamu udah jengap-jengap udah. Nah, jadi mama bukan ngomel ya, in-house training, lagi mengadakan pelatihan keterampilan kayak BLKI gitu, pada latihan kerja Indonesia gitu ya. Jadi lagi nyiapkan keluarga yang ini. Oke, kita balik lagi tadi. Abang kakak sudah mulai paham bedanya ilahun dengan Rabbun? Jadi kalau ilahun itu super power, unlimited, garang, tegas. Tapi Rabbun yang Allah sendiri mengenalkan dirinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Untung Rabbul alamin. Coba kalau ilahul alamin.
Ilahul alamin, beginilah dia seperti 3545. Ayo, walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum, walakin ya berarti mat idgham bi gunnah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Ayo semuanya, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Ini baru perumpamaan. Sudah Allah tuh menunjukkan sifat rahimnya. Kalaupun benar kejadian, kata Allah, aku pasti tunda sampai waktu yang sudah ditentukan. Nantilah, siapa tahu dia taubat. Ya kan? Makanya beliau karena bimbang gelisah tuh mikul beras lah 5 kilo. Apa? Saya ngomong kan, siapa tadi? Ada yang pakai rompi anti peluru kan? Pokoknya kiamat H-1 tuh yang penting tuh outfit. Pergi umroh tuh yang penting outfit. Karena hari ini berkuda, besok pedal. Nggak penting masuk rodo ke masjid itu, nggak. Pokoknya sekarang tuh outfit. Ya, eskalator viral, naik ke bukit, itu kan. Itu tuh yang penting outfit. Itu katanya gitu katanya. Entah gimana ceritanya. Walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Fa idza jaa ajaluhum, jaa wajib muttasil, ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Nah, ini loh yang saya bilang, basir itu penglihatannya tak terbatas karena dia maha melihat. Jadi gini, abang kakak pernah lihat enggak? Pernah tahu enggak? Misal gini, ini contoh ya, anak kita tuh kita lihat dari CCTV, dia mecahkan gelas. Contoh, pang gitu, kan ada suara. Terus kita cek CCTV, buka review, oh si fulan yang mecahkan. Terus kita datang nih dengan muka polos, lalu tanya, ada apa tadi? Terus anak kita bilang gini, kucing mah. Cie, si paling kucing gitu. Abang kakak bisa gak ngebayangkan, memvisualkan, abang kakak tuh tahu sesuatu, tapi memposisikan diri pura-pura gak tahu. Dan yang di depan ini gak tahu kalau abang kakak tahu. Nah, paham gak sih? Biasa kalau tanggal-tanggal segini kan udah koma-koma nih biasanya. Yang berbuat salah tidak tahu kalau orang yang di depan itu tahu kalau dia yang berbuat. Nah, lalu dia pun menambah sandiwaranya, menambah dramanya. Nyambung? Kira-kira apalah rasanya orang yang tahu kalau si fulan, misalnya gini, kartu as itu kita yang pegang gitu loh. Terus dia ngomong di sosmed misal gitu, dia ngomong di mana-mana tuh seolah-olah tuh kayak tak berdosa gitu. Apa rasanya? Greget. Pengen dielus-elus gitu kan? Nah, pakai pisau cutter kan? Terus dibawakan lemon, diperaskan cuka gitu di itunya, ini kan. Nah. Pala kau, gitu lah kira-kira ya. Kelakuan kau nih, kan kau yang salah. Kok kau yang marah? Kemarin lewat di IG saya, seorang perempuan yang berzina lah, nggak usah selingkuh tuh terlalu halus ya. Gara-gara dibilang koruptor tuh ya santai aja mereka ngambil, maling gitu lah. Nah maling digebukin koruptor kok aman ya gitu. Maka abang kakak, netizen ini harinya makin lama makin cerdas gitu. Dia tahu yang mikul 5 kilo tuh assalamualaikum lah pokoknya. Netizen gitu kalah FBI. Jejak digital, rekam digital, dari mulai digital sama digitak tuh semua ada kebongkar tuh. Jadi abang kakak, saya mau nyampaikan poin penutup ya. Hari ini ayaman tidak lama. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Jadi yang salah manusia, yang kena semuanya. Coba diulang. Untung Allah tuh maha pengampun dan masih dibuka pintu taubat seluas-luasnya untuk yang mau bertaubat. Maka abang kakak, kepada Allah tuh harus tahu diri, rendah diri, hina-hinakanlah dirimu. Kenapa sujud tilawah? Kenapa kita harus sujud? Kenapa kita harus sholat? Menunjukkan kita tuh hina di hadapan Dia. Itulah makan kepiting di Pulau Karimunting. We are nothing, Allah is everything. Dulu saya makan kepiting pakai gunting, diprotes orang. Kamu makan kepiting pakai gunting ya? Ayman, suka-suka aku lah bikin pantun misalnya gitu kan. Tapi marah lah dia. Akhirnya saya ganti, makan kepiting di Pulau Karimunting. We are nothing. Apa?
Ada. Nanti nanya lagi, emang ada Pulau Karimunti? Betul raya. Biar nanti Allah yang saya berarti ngomong kakak, sama Allah rendah diri, sama manusia rendah hati. Coba bilang. Saya pun masih belajar sama kakak. Dan nasabah saya adalah Bunda Uung. Nasabah prioritas saya adalah Fayat, Fatih, Fira, Farah, Wawa, adik-beradik saya, Ibal, Mimip, ya kan? Itulah nasabah-nasabah saya. Dan saya sadar sesadar-sadarnya bang kakak, kekurangan saya amat sangat banyak sekali. Jadi tiap hari tuh merenung-renung gitu. Ya Allah, udah benar loh aku jadi ayah ya. Udah benar. Ya, kalau antum mau tahu ya sifat aslinya tanya sama mereka. Mereka yang paling tiap hari dekat sama saya. Kalau antum kagum nengok saya di luar, ya itu karena Allah tutup aib saya ya. Itu kenapa saya masih pakai hitam sampai hari ini. Sadar betul saya. Kotor, hina, busuk. Orang misalnya cerita Munzalan, wah, misal gitu. Orang puji atau orang apa. Saya bilang orang tuh cuma menyebutkan yang bagus-bagus saja. Aku di dalam ini tahu. Misal orang sebutkan 2 aibnya Munzalan misalnya. Saya ini tahu 100. Saya baru di situ, baru 15 tahun. Tapi bukan berarti kita enggak bergerak, enggak berbuat apa-apa. Kita makanya ada doa kan, aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin itu. Wa aslih li fi dzurriyyati, aslih li, perbaiki saya dulu ya Allah. Baru perbaiki anak cucu keturunan saya. Umur 40 tahun, 46 15 ya bukan. Doa umur 40, 46 Al-Ahqaf, siapa saja yang sudah masuk 40 usahakan pernah baca minimal atau pernah paham 46 ayat 15. Panjang nih. Dari bagian tengah. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sampai dia umur 40, qala, dia berkata, Rabbi auzi'ni, ya Allah beri saya ilham, beri saya petunjuk, beri saya kasih sayang, beri saya bimbingan, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, supaya saya jadi hamba yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang sudah Engkau berikan, yang sering saya lupakan. Nah, gitu kira-kira kalimatnya, Bang. Ya Allah, jadikan saya hamba yang pandai bersyukur, yang terhadap semua nikmat yang sudah pernah Engkau berikan kepada saya, yang banyak saya lupakan. Sama kayak kita ngelihat istri kurangnya aja, kita ngelihat suami lihat kekurangannya aja, kita ngelihat anak kekurangannya aja, kita ngelihat orang lain yang kita ingat kekurangannya aja. Padahal harusnya kita harus lebih banyak ingat kebaikan. Maka kita belajar, jangankan sama manusia, sama Allah aja kita ingat kekurangannya. Kenapa Allah kasih saya sakit? Padahal Allah kasih kita sehat 38 tahun. Abang kakak, saya tadi malam kemarin pas di pesawat tanpa tak bisa tidur tuh dengan cerita kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh abang kakak disetting sama Allah, hidupnya tuh tanda kutip ya nelongso gitu, sakit. Nabi Ayub bang punya sisa makanan sedikit aja, malaikat Jibril langsung turun. Yuk, bahasa kita gitu kan, ya kan udah CS kan. Yuk, itu ada sisa makanan tuh, kenapa kau nggak bagikan? Saya dengan cerita itu kayak sesak napas rasa. Cuman aku yang punya kulkas, punya freezer, kita nyetok makanan kan di rumah, nyimpan duit di rekening, di saldo, di bank. Jangankan yang puluh-puluh juta bang kakak, yang makanan sisa sedikit, malaikat Jibril bilang itu. Makanya Rasulullah pernah mikir waktu sholat kan? Pernah dengar? Hadis tentang mikir di sholat. Apa contohnya? Apa bukti Rasulullah pernah sedang mikir waktu sholat? Ada duit yang belum dititipkan. Jadi selesai sholat Rasul tuh kayak buru-buru gitu. Tanya, kenapa ya Rasulullah? Ada uang belum aku bagikan. Kapan mikirnya? Waktu sholat. Abang kakak, cuman yang nyimpan duit puluh-puluh juta atau miliar-miliar tuh. Kalau pakai gaya Nabi Ayub, udah lama kena bantai lah kita. Bukan lagi malaikat Jibril yang datang. Hah? Malaikat maut lah. Il kata Allah datang, bukan ilnya Jibril, ilnya Israel. Ya Allah masa doa. Kalau kita boleh lobby kan, kalau 200.000 ya Allah, tolonglah sisakan tol nih Allah. Ngetep tak bisa, ngetep tak bisa. Saldo Anda tidak cukup, batu raya. Saya bilang budak-budak nih, jangan mentang-mentang ada saya janganlah tunjuk-tunjukkan. Nah, itu enggak di sini soal cerita Taman Samudra Atlantik itu. Asal saya datang kuning bensin tuh. Sengaja kan dikuningkan nih. Kedip-kedip. Ayah datang ya kan. Ayah datang kuning lah dia. Begitu ayah balik full lagi. Tapi itu udah ada alhamdulillah. Ya Allah jadikan saya hamba yang pandai bersyukur terhadap semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada saya. Wa ala walidayya, ini doa anak soleh, umur 40 harus ingat orang tua memang. Karena kau sudah jadi orang tua. Insyaallah umur 40 itu udah punya anak lah insyaallah. Tahu rasanya gimana melahirkan kan? Sakitnya hamil, melahirkan dan menyusui itu tahu rasanya?
Mau yang apa, Mahmud Abbas LC, mamah muda anak baru satu lahirnya sesar. Abang tahu belum Mahmud Abbas LC? Nah, abang lama itu sih apa? In-house training berarti. Banyak singkatan-singkatan baru bang. Mahmud Abbas LC, mamah muda anak baru satu lahirnya sesar. Siapa sih? Allah, gosip banget pertanyaannya. Siapa sih? Penting banget kita tahu siapa. Mahmud Abbas LC itu singkatan tua. Nanya siapa sih? Langsung buka Google ya. Siapa yang dimaksud emang? Mahmud Abbas LC, mamah muda anak baru satu lahirnya sesar. Ada yang ketawanya zuhur nanti. Ini ada yang ketawa zuhur. Kok sampai di situ kita ngomong dari mana kita? Oh iya, orang tua. Wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Umur segini, umur action bukan konsep. Turun ke lapangan, do more, kerja lebih giat, bersemangat, jangan jadi pemalas. Karena perintahnya umur segini a'mala salihan. Amal saja tidak cukup, tapi harus soleh. Benar niatnya, benar caranya. Kalau anak 4 apa yang pro player namanya? Profesional. Jadi amal saja belum cukup, harus solihan. Benar niatnya, benar caranya, benar tujuannya. NCT, coba ulang. Apa NCT? Niat, cara, tujuan. Tolong diulang-ulang ini, ping sewu. Nanti di apa tuh? Apa namanya? Yang kajian private itu? Ngabar. Diulang-ulang itu NCT. Niat, cara, tujuan. Misal niatnya sholat subuh, tapi cara yang saya lakukan 3 rakaat, benar atau salah? Salah. Saya niatnya sholat jenazah pakai ruku, benar atau salah? Apa yang salah? Caranya salah. Maka NCT itu niat, cara dan tujuan harus benar semua Bang Kakak. Tujuannya apa? Ya lillahi ta'ala, udah ada lagi yang lain. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan. Apakah cukup sampai situ? Tidak ternyata. Spesifikasinya 3. Amal soleh diridhoi Allah. Masya Allah. Saya pas baca ayat ini nih. Oh. Segitu tingginya speknya bang. Speknya itu bang, bukan sekedar amal soleh saja, tapi minta supaya bisa beramal soleh yang diridhoi Allah. Benar niat, benar cara, benar tujuan. Inilah yang kita perjuangkan tiap hari ya bang kakak. Ya Allah, udah benar belum sholat subuh aku ya? Udah benar belum baca Quran aku ya? Udah benar belum hati aku nih ya? Ini amalan-amalan batin semua bang kakak. Orang nuduh-nuduh binatang. Binatang tuh apa? Nafsu binatang. Binatang berapa banyak makan? Ayo, binatang berapa banyak makan? Pas lapar aja kan? Kalau kenyang coba tengok. Pernah nengok ular sawah? Pernah nengok ular sawah? Dia kan dia bisa makan misalnya yang binatang yang lebih besar dari dia kan? Habis dia makan kenyang apa dia? 3T kan? Diam terus bodoh kan dia? Mana dia peduli? Mau abang lewat depan situ, enggak menarik kata dia. Tulang semua badan kau kata dia. Kan gitu lagi kan? Kecuali yang lewat beliau kan, wah situ lumayan pertimbangan target selanjutnya gitu. Tapi ular sawah kalau udah kenyang berhenti. Manusia bang kakak coba tengok. Hutan mana lagi yang mau saya gundulin? Nikel mana mau yang saya rampok? Itu kan bandara privat kata dia. Domestik. Jadi binatang yang dituduh, yang nuduh ini lebih binatang daripada binatang. Anjing kuadrat. Anjing bantu cari narkoba, bantu jaga kebun, ikut lomba. Bukan mana lagi yang mau dimakan, siapa yang mau aku makan. Itulah Allah bilang lebih binatang daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, lebih sesat. Contoh binatang ternak apa? Babi. Jadi langsung tergambar gitu bentuknya kayak apa. Kenapa di jalannya nunduk ayaman? Dia malu bapaknya babi juga. Udah jelas? Jadi jangan bawa binatang. Aku tidak jahat ke binatang. Aku korban juga tengok gajah, kambing, sapi, burung-burung, harimau. Dia punya 1 miliar abang kakak. Habiskanlah 1 miliar untuk makan nasi, ke nasi uduk, ke sambal jengkol, ke 1 miliar tuh. Makanlah. Numpuk-numpuk sampai triliun-triliun tuh nak jadikan apa? Apalah kira-kira. Hewan ternak masih kasih manfaat walaupun tidak punya otak. Kita dikasih otak, tidak kasih manfaat. Terlalu fakta. Jadi an a'mala sholihan tardahu. Apa kalimat yang bikin doa ini beda sama doa Nabi Sulaiman? Wa aslihli. Aslihli.
Gimana cara supaya tidak jadi sampai sifat binatang? Itu doanya. 46 ayat 15. Aslih li. Abang kakak, kita tidak bisa islah orang lain. Ini pelajaran mahal. Saya beberapa waktu sekarang ini belajar sekali satu poin. Saya tak bisa merubah siapapun. Yang bisa saya rubah diri saya. Contoh kecil ya. Ikut dengarkan saya, jawab ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngasih setengah dapat setengah, saya ngasih penuh dapat. Dunia ini kayak cermin abang kakak. Apa yang saya lempar itu yang saya dapat. Abang kakak mau marah-marah, silakan. Orang-orang jauh. Saya belajar tuh. Wah, kalau aku marah nih, aku salah marah. Aku marah nih, aku lemah. Aku marah, aku kalah. Jadi gini, marah itu sama dengan kalah. Marah sama dengan lemah. Marah sama dengan susah. Tak berdaya kata orang Melayu. Kata bahasa orang Pontianak, tak berdaya. Jadi kalau marah tuh bang, kayaknya kita tuh, wah, tapi sebenarnya kita tuh habis energi, betul. Coba aja riset. Ada namanya silent treatment. Saya belajar berapa hari ini, salah fatal. Dan saya akui itu kesalahan saya gitu, sangat salah gitu. Diam gitu. Marah tuh tidak mengungkapkan dengan kata-kata. Padahal tidak ekspresif ya, maksudnya yang cuma diam ya. Tapi hati bertumpuk gitu, kesal gitu. Itu pun ternyata salah. Jadi gini, marah sama dengan kalah, marah sama dengan susah, marah sama dengan lemah. Maka doanya aslih li. Ya Allah, perbaikilah saya yang temperamen ini gitu. Perbaikilah saya yang keras kepala ini. Ngaku aja udah di hadapan Allah tuh ngaku sama kakak. Rendah diri di hadapan Allah tuh gitu. Ngapa anak-anak aku gak mau dekat? Ngapa cucuku gak mau dekat? Ngapa menantuku jauh? Aku yang salah, aslih li ya Allah. Asli itu kan solaha, sama dengan kata-kata amal soleh. Satu wazan itu, satu aslul madah bahasanya. Cuman ngomong aslul madah tuh satu kata-kata dasar. Nggak boleh dipendam. Kalau marah ya man ayah sini. Siapa yang mau jadi samsak tinjunya? Saya lama tak tinju orang. Posisi kayak saya itu harus senyum sama semua orang, kamera naik, ya man, hati-hati kayak ya, masya Allah gitu ya. Nggak boleh marah, nanti bilang sombong. Apaan sih kayak sombong banget? Gitu. Apaan sih Ustaz sombong banget? Nggak boleh, Ustaz tuh nggak boleh, nggak senyum. Ustaz tuh harus punya duit terus, ya kan? Kalau nggak gimana ngunjungin santri-santri mustahik, hamba Allah istimewa ini. Semua orang ngadu permasalahan, terus aku kemana? Kalau enak, jalan sorak. Kalau tak enak, lapor ke pengasuh. Kita semua kan lagi jadi pengasuh juga. Kalau marah, arahkan untuk kegiatan fisik yang positif dengan lakukan gym. Oke. Nasihat yang bagus sekali. Saya yakin beliau yang nulis ini pasti melakukannya. Jadi abang kakak, kewarasan kita nih terbatas. Allah tahu kita nih banyak salah, banyak aib. Maka Allah kasih doanya. Tahu Allah tuh, aslih li. Ya Allah, saya ini temperamen, keras kepala. Kalau debat tak mau, jangankan kalah, seri aja. Nggak mau gitu loh. Aslih li. Dan indahnya doa ini abang kakak, fi dzurriyyati. Anak cucu keturunan selama-lamanya tolong perbaiki juga. Saya ini jadi ayah nggak becus. Saya ini jadi suami ini kurang ajar. Saya ini jadi anak ini nggak berbakti. Tapi jangan jadikan anak cucu keturunan saya kurang ajar, nggak berbakti, nggak becus kayak saya ya Allah. Itulah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Abang kakak cobalah jawab jujur. Kita udah benar belum jadi ayah? Yang bapak-bapak nih. Udah benar belum jadi ayah? Kita udah benar jadi suami? Nggak, saya nggak nanya yang belakang, bapak-bapak aja lah. Kalau yang belakang mereka punya jawaban sendiri. Ayo, bro, Bang Rizal. Udah benar belum jadi suami? Kayak Rasulullah gitu? Tak ada sama sekali. Abi mau yang kayak Rasulullah dong, Bi. Masya Allah, mulut. Coba bilang. Coba bilang, Masya Allah, mulut. Masya Allah, Abi kayak Rasulullah, Bi. Mulut. Kita pengen bilang, cangkemmu dulu. Wa aslih li fi dzurriyyati, seolah-olah kita mau bilang gini, ya Allah, semua kebodohan, kejahilan, aib, ketololan, dosa dan kebodohan saya berhenti di saya aja ya Allah, enggak usah ke anak saya. Bang, abang kebayang kalau Gani kelakuannya. Bayangkan ya dulu, Bang. Bang Rizal yang masih kertas tuh, Bang. Bukan Rizal Hijrah, bukan, Bang. Rizal kertas, Bang. Terus Gani
Gani bang namanya, bukan Gani kertas dia, ya kan? Gani HVS namanya. Yang pernah muda berapa orang sini? Pernah muda? Ayah pernah muda? Pernah umur 25 tahun? Gimana kelakuan dulu umur 25 ya? Hancur. Jangan terus terang gitu dong. Siapa yang pernah muda dulu? Abi? Pernah muda kan? Waktu umur 25 hidup? Oh, hidup. Gimana kelakuan umur 25 bang? Hah? Mantap kan? Menyala kelakuanku gitu ya. Coba bilang. Terus dengan umur 40 ini kita bilang apa? Ya Allah, cukup aku ya Allah. Anakku jangan ngulang kebodohanku. Bang, abang umur 25, mantap gak bang? Mantap kan? Terus anak abang pengen kayak abang gak? Kayak Abina gitu. Berani abang ngomong gitu? Pasti kita akan bilang, jangan ulang kebodohan Abina. Saya ngapus trik sama Vira, sama Fayat, sama Fatih bab sholat gitu. STW itu dari kecil. Fayat, Fatih, pakai gamis lah, pakai baju bagus nah. Sholat. Itu yang jadi trik saya. Karena saya dulu ngerasakan waktu umur itu 2012, 2013 ya, 2010, 2011 itu hancur-hancurnya rasanya hidup saya itu. Tidak meninggalkan sholat maka tunda sholat. Apa yang saya bisa lakukan kepada keluarga saya nyontohkan. Aku STW, berusaha sekuat tenaga semampuku sebisaku. Ada juga bolong-bolongnya bang kakak, maksudnya bukan bolong sholat, dia telat itu, masbuk. Ada, saya tidak suci, kotor sekali bang kakak saya. Maka saya masih bertahan di masjid, pengen terus mencuci diri saya, cuci batinnya, cuci fisiknya. Sampai saya wasiat sama Bunda kan, kalau saya kira-kira kayak udah nazak gitu, udah mau meninggal, usah bawa rumah sakit, bawa ke masjid ya, saya bilang. Saya lebih ridho mati di masjid daripada mati di tempat lain. Mungkin kafan udah ada kan, kalau meninggalnya di rumah. Jadi kalau lagi safar ya udah, misalnya pas lagi naik pesawat atau apa gitu ya, nggak perlu itu kan. Clear kira-kira? Aslih li fi dzurriyyati. Apa kalimatnya? Ya Allah kalau bisa berhenti di saya aja. Gimana saudara? Mau ada anak-anak nih lo, ayahnya. Ojo le. Gimana kalau nasihat orang tua? Ojo le. Ojo do. Cukup ayah mawon, gitu kan? Cukup ayah mawon. Anak-anak ayah jangan. Saya ngomong sama Safira tuh, saya peluk dia. Saya bilang, nak, kalau ada laki-laki dekat-dekat Kak Ia bilang sayang atau pura-pura sayang itu bohong nak. Bukan aku sayang padamu nak, tapi aku nafsu padamu. Ayah pernah muda nak. Saya ngomong gitu. Ayah pernah nak. Ayah tahu matanya laki-laki itu kayak apa nak. Kenapa Islam tuh nyuruh syariat tuh nutup aurat, jangan pakai yang ketat-ketat, jangan kayak lontong kayak lemper gitu mama. Kalau muda melekat gitu, melepet bahasa Pontianaknya, ketat, itu masih agak mending. Kalau di atas 40 melekat tuh ya Allah, kasihan yang nengok gitu. Oh Masya Allah, semoga Allah mudahkan anak ya. Anak soleha insya Allah. Soleha insya Allah. Alimah, soleha, sugih. 3 sekarang tuh ini. Alimah, soleha, sugih. Iya benar. Ini kalau lagi bencana kayak gini, itu cuma kasihan. Kan kita bisa kasihan sambil transfer 1 miliar gitu. Kalau enggak sugih ya, kan bisa. Saya bilang sama Fayat, laki-laki itu nak, TDS, tanggung jawab, disiplin, sabar. Fayat nanti jadi pemimpin keluarga. Suka tak suka, mau tak mau, Fayat harus melanjutkan hidup nak. Ayah enggak selamanya hidup. Belajar sayangnya, belajar bahasa Arab, nah, belajar ini. Fayat harus merasakan susah, Fayat harus bisa belajar merasakan berpisah. Fayat harus tahu air mata tuh kayak gimana. Selama ini Fayat sama ayah, bukan ayah enggak sayang nak. Tuh ajak ngobrol gitu berdua, private dirangkul. Nanti abang ngerasa kalau anak masuk. Saran saya abang buat ember. Gani nangis sih. Wah nangis. Abang jangan nangis nak. Balik mobil, masuk mobil panjang langsung mobil. Abang nanti akan ngerasakan, tahu rasanya. Gimana bang? Ngerasakan bang? Siapa yang lebih sedih bang? Orang tua atau anak? Siapa yang pernah masukkan anaknya ke pondok? Siapa yang lebih sedih? Anaknya atau orang tuanya? Saya bang, pertama kali itu masuk pondok bang. Pergi kantor. Begitu balik, biasanya duduk tengah bang. Itu SOP-nya, saya tuh duduk tengah. Depan tuh jarang duduk tengah. Waktu itu bang, saya sengaja duduk di paling belakang bang. Kita depan semuanya, aku di belakang. Mau tidur, alasan saya. Mas Jati. Diam ya saya di belakang tuh. Bang, galodo. Kok netes orang? Saya bilang. Ada Mas Jati tuh hadir. Netes. Nah, gini berarti ayahku dulu nih gitu. Ingat almarhum ayah kan? Wah lagi ini rasanya ayahku dulu. Kadang, kita makan enak bang. Keingat mereka gitu. Makan apa mereka di pondok. Tapi ini bagian dari perjalanan hidup yang harus mereka jalanin. Ya kan? Saya pun merasakan harus makan tempe ya, makan tahu. Dibatasi gitu zaman kita ya. Bakso 1, nasinya numpuk. Pernah cuma lauk kerupuk sebiji,
sambal banyak, yang penting ada rasa. Harus ngerasa gitu. Yang penting ada nasi masuk, belajar semangat. Apalagi pasca ayah meninggal tuh, wah saya tuh ngerasa aku gak boleh main-main lagi gitu. Aku anak pertama. Aku anak pertama, aku harus jadi contoh. Beban apa kan? Siapa yang anak pertama sih? Beban kan jadi anak pertama tuh? Anak perjuangan. Anak yang harus jadi contoh untuk semuanya. Ada bisikan-bisikan yang kau harus segala-gala, harus sempurna. Ini kan anak setan ganggu kan? Kita kan tidak sempurna. Nah, tadi saya buka dengan qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Baring saya di belakang, Bang. Ya Allah, jaga anakku. Ngiburnya tuh gini, dulu aku nasihatin orang masuk pondok. Anak ibu tidak masuk ke padang pasir seperti Nabi Ismail. Anak ibu di pesantren, gitu kan. Teori. Kalau malaikat tuh bisa komentari kayak komentar netizen, malaikat bilang apa? Pret, kata malaikat apa? Saya mau datang rekam hari ini. Gani, semangat Gani. Ya papa, siap papa. Wes. Begitu balik badan, masuk mobil. Sayang kita sama anak kita. Itulah asli livi. Ada pertanyaan-pertanyaan kecil dia kan, kenapa Fayat masuk pondok ya? Fayat kan baru lulus SD kata dia. Ayah dulu masuk pondok lulus SMP. Tak bisa jawab sih, yang peluk ya. Apalagi yang masuk pondok anaknya belum lulus SD, ada kan? Anak abang belum lulus SD, kelas 1 SD udah masuk pondok. Bayangkan tuh. Berapa banyak orang ngomong, ya kan? Jahat kau, nggak sayang anak. Kau nggak bisa ngasih makan anak, biar aku yang bayarkan makannya. Perang tuh, rasa lah. Apa kayak di gontor, gontor nyuci baju seorang, masih sampai sekarang loh. Laundry ada, tetap nyuci baju seorang, sunahnya gontor kan. Di pondok Fayat tuh masih mending, nggak nyuci laundry. Apalagi saya ke pondok-pondok pesantren yang mewah-mewah tuh, anaknya ngerasa dibuang, orang tuanya dibilang tak sayang. Coba bilang, anaknya merasa dibuang, orang tuanya dibilang tak sayang. Bapaknya enak-enak disuruh duta munzalan, anaknya dimasukkan pondok. Bro, mantap bro. Ya Allah, anaknya merasa dibuang, orang tuanya dibilang tak. Serba salah bu ya, serba salah. Saya bilang Fayat, di antara 4 anak ayah, Fayat yang kemungkinan besar saya bilang, berpeluang untuk nyolatkan jenazah ayah sama bunda. Karena Kak Iya dan Farah, Kak Ara, tidak boleh nak imam sholat jenazah. Ayah dulu, saya bilang, ayah Man, itu jadi imam untuk sholat jenazah almarhum Dato, Dato Husni. Ayah yang imam nak. Ayah belajar agama, belajar di gontor, walaupun dulu dipaksa wawa. Ayah dulu dipaksa nak naik kapal 2 hari 2 malam ke Jakarta, naik kapal lawit. Ingat betul saya, piringnya masih piring ompreng bang. Kapal lawit, bergoyang. Udah sampai Jakarta tuh nengok Monas masih goyang rasanya. 3 hari, 2 malam. Bergoyang, laut. Kamu kakak coba lan. Tapi ayah, saya bilang, dengan izin Allah sekarang bisa belajar bahasa Arab, bisa paham bahasa Arab. Wasilah masuk pondok. Kenapa ayah masih pakai celana kain kayak gini, masih pakai kopiah gontor? Ingat ayah belajar bahasa Arab di situ. Nah. Di pondok itulah ayah belajar. Nah, ini Bang Fayat saya bilang belajar situ. Nah. Paham bahasa Arab, paham Quran. Untuk bekal hidup abang nanti. Pahamin ayah, ayah tidak benci. Saya loh, ketemu tuh gitu lah ngajak ngobrol, pahamkan dia supaya dia tidak ngerasa dia kena. Karena kan teman-temannya SMP kan di tempat lain udah main futsal, main pedal, main apa gitu, main jauh-jauh, apa-apalah teman-temannya main. Udah pakai motor ya kan, dia masuk pondok, kenapa aku dibuang ke gitu? Orang tua dibilang tidak disayang. Masya Allah, aslih li fi dzurriyyati. Jadi panjang cerita aslih li fi dzurriyyati ini. Siapa yang baru ngeh pagi ini? Doa ini sampai segitunya gitu. Aslih li. Jadi sifat-sifat buruk saya ya Allah jangan tularkan ke anak saya, gitulah kira-kira. Sifat-sifat buruk saya ini ya Allah jangan sampai anak saya ikut, cukup berhenti, stop di saya saja ya Allah. Jangan sampai aku mewariskan kebodohan dan kejahilianku. Ya lanjut. Ini tuh betul ilaika. Ini tuh betul ilaika. Aslih li tidak cukup. Dalam doa ini kita masih ngerayu Allah. Ini tuh betul ilaika. Aku minta ampun ya Allah. Aku banyak, ya ikut saya. Ya Allah, saya banyak salah. Saya minta ampun.
Coba diulang. Maka saya kalau boleh nyarankan abang kakak, dulu pernah bikin kita. Tapi ini mungkin bikin beberapa orang tersinggung ya. Tapi saya dalam kondisi sadar, ngajak abang kakak merenung, menundukkan hati, merendah-rendahkan diri di hadapan Allah. Ya Allah, kami Indonesia bertaubat gitu. Jadi hashtagnya itu bang, Indonesia bertaubat. Nanti tinggal dipecah tuh. Jakarta bertaubat, Pontianak bertaubat, Kalimantan Barat bertaubat, Kalbar bertaubat. Pokoknya, ya Allah, yuk. Saya banyak salah. Saya minta ampun. Inni tubtu ilaika. Apa bahasa Arabnya? Inni tubtu ilaika. Ya Allah, saya banyak salah. Salah kepada siapa? Ayo yang dekat dulu. Salah sama anak. Salah sama istri. Salah sama suami. Salah sama orang tua. Ya Allah, saya banyak salah. Abang kakak, kalau pakai POV 46 ayat 15, berlebihan enggak kalau saya ngajak Indonesia bertaubat? Berlebihan enggak kira-kira? Hah? Menyinggung perasaan enggak kira-kira? Kalau saya bilang, ayo Indonesia bertaubat gitu. Bagi yang belajar Quran dan dihidupkan hatinya, harusnya bilang tidak. Tapi kalau ngerasa playing victim, bertaubat itu adalah ancaman. Kok nyuruh-nyuruh aku taubat? Aku ini enggak jahat loh. Buktinya aku masih bisa mikul beras 5 kilo balik di situ. Buktinya aku masih bisa cengengesan depan. Ayo abang kakak, berlebihankah kiranya kalau saya ngajak ayo Indonesia bertaubat? Yang atas nebang pohon, deforestasi, yang bawah buang sampah. Ya kan? Yang atas minta suara, yang bawah suka disogok. Yang atas curi jabatan, yang bawah bikin surat palsu supaya bisa izin tak masuk kerja. Coba, jalan untuk busway diambil, jalan trotoar untuk pejalan kaki naik, buat jualan. Tanah yang bukan hak dia bisa dia ngambil parkir di situ, bilang dia preman di situ. Masjid megah-megah, jamaahnya sepi. Waktu minta duit masjid di tepi jalan, dapat duit dikunci, tak bisa dipakai. Atas bawah kan sama tak beri. Saya berhari-hari nahan ini abang kakak. Tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Saya pengen ngajak yang mau dengar ya. Berlebihankah kalau saya merekomendasikan Indonesia bertaubat? Hah? It should be. Ini betul ilaika. Ya Allah, kami warga Indonesia ini banyak salahnya. Tapi saya mau ngomong gitu. Orang-orang kaya banyak, zakatnya seuprit. Orang flexing, pamer ini, pamer itu. Giliran beras sekilo, 2 kilo, 25.000. Tak punya duit katanya. Udah kena musibah macam-macam, masih bisa joget-joget, masih bisa judi. Udah kena musibah, tak sholat. Khasirat dunia wal akhirah. Lagi ada musibah, ada numpuk-numpuk barang, naikkan harga seenak-enaknya. Uang donasi dimakan, uang donasi ditilep. Bilangnya wakaf Quran, ternyata dimakan. Bilangnya untuk ngasih sedekah di Mekah, ternyata budget yang dianggarkan 15 real, yang dibelikan cuma nasi 6 real. Sisanya masuk kantong pribadi, bilang, ayo yang mau sedekah, Jumat berkah. Kalau nipu di Indonesia masih agak mending, nipu di Mekah, nipu di Madinah. Makan di resto mewah 1 juta, posting bill pembantu 600.000 sebulan. Tak pernah dibungkuskan pembantu ya. Iya, basuh tai anak kau. Saya terus terang abang kakak, nahan ini. Ini tuh betul ilaika. Kita nuntut istri kita harus begini, istri kita harus gini, istri kita harus gini.
Sudahkah kita jadi istri yang benar-benar istri? Kita nuntut suami kita begini, suami kita harus begini, suami kita harus begini. Sudah benar-benarkah kita jadi suami? Terus terang tidak mudah ya, saya mikir berhari-hari mau nyampaikan ini. Sampai panas ya. Indonesia bertaubat. Kalau kemarin kita launching Indonesia kepedulian nasional, hari ini mungkin kita bilang taubat nasional. Aslihli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kenapa harus bersuara begini? Kenapa kita harus sampaikan hak ini, versi Quran ini? Inni minal muslimin, aku diciptakan Allah sebagai khalifah, pengikutnya baginda Nabi, menjalani jalan yang diajarkan Nabi. Ada sholat taubat. Kalau tidak mau abang kakak dilakukan berjamaah karena malu mungkin, ya udah lakukan person-person. Ayo bunda sholat taubat. Ayo ayah kita sholat taubat. Ayo nak kita sholat taubat. Ajak keluarga dekat. Udah Buya ngajak Uni. Nih, tidak usah jamaah, masing-masing aja. Uni sholat sendiri, Buya sholat sendiri. Sholat taubat 2 rakaat. Buya sebagai ayah punya salah gak? Sebagai suami ada salah gak? Sebagai anak ada salah gak? Sebagai hamba Allah, sholat taubat. Jadi abang kakak rekomendasi ya, saya tidak mau berdebat fikihnya gitu. Abang kakak sholat taubat itu dengan hajat beda-beda gitu. Hari ini aku sholat taubat sebagai ayah, aku sholat taubat sebagai suami. Saya pun sama abang kakak. Bunda tuh tahu sekali aib saya itu, kotor-kotornya saya, jahat-jahatnya saya tahu sekali. Saya dikasih Allah kesempatan masih hidup, berarti suruh nambah kebaikan. Kalau Indonesia bertaubat, atau kita semuanya masing-masing menyadari Allah itu Maha Kuasa dan sekaligus juga Maha Pengampun, maka doa ini tidak akan jadi doa biasa, Bang. Jadi doa biasa tidak kira-kira 4 menit 15 nih. Jadi doa yang sangat istimewa. Kita baca pelan-pelan, harfan biharfin. Itu yang saya bilang, memahami dengan benar, mentadaburi dengan benar. Rabbi auzi'ni. Ayo semuanya. An ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya juga ngerasa lemah gitu. Udah gerakkan semampu sebisa saya, orang-orang saya ajak sedekah. Ternyata kumpulnya 30 juta. Nengok orang mengumpulkan sebentar dapat 10 miliar. Ya Allah, kalah sama satu orang. Kita yang katanya jamaah, kita yang katanya banyak, cuma bisa ngasih 30 juta, 10 juta. Ya, people trust bahasanya. Orang tak percaya. Orang lebih percaya sama yang satu orang itu. Tapi alhamdulillah ya bagus. Nanti kan orang belum percaya sama masjid, orang belum percaya sama lembaga dakwah yang kita rintis, padahal baru 15 tahun. Taubat saya. Ini itu betul ilaika. Maka di pesawat mantap bisa tidur. Saya berapa hari ini agak kurang bisa tidur. Kayak gitu. Ya Allah, helikopter di mana helikopter? Remote control banyak, ini bisa terbang kemana gitu. Nengok peta Sumatera tuh, luas sekali Sumatera. Kalau bekas air abang kakak enak, ini air plus lumpur, mana bersihkannya? Ada video kemarin anak kecil, rumah kami udah tidak ada. Allah. Ada yang makan dari apa bekas kulkas hanyut kan? Terus di dalam kulkas itu ada makanan dibuka yang bisa dimakan. Ya Allah, ini tuh mereka. Aku tiap hari ya Allah pikirkan orang-orang yang tidak bisa makan. Itu baru Sumatera abang kakak. Yang di Papua kan banyak juga saudara-saudara kita yang sedang susah tapi tidak terekspos. Yang di Kalimantan, pedalaman, kiai-kiai, pondok-pondok, pesantren-pesantren dalam hutan tuh bang, kan pesantren besar nih. Ini pesantren yang santai 13, bang, 14. Ini tanya orang Baitul Mal. Kalau udah donasi tidak nyampai tuh. Kalau pondok yang dapat 500 kilo atau 400 kilo sebulan, bang, enak itu menyesuaikan bang, tinggal kurangin 100. Ini pondok yang dapat jatahnya cuma 2 karung beras. Mau dikurangin berapa? Maka doa depan Ka'bah, ya Allah jadikan aku ya orang kaya ya Allah. Aku nunggu orang kaya lama sekali ya Allah. Aku bener terbatas duitnya. Kemarin tuh waktu geser duit ke Ustaz Salim, kan Ustaz Salim lagi turun kan, itu geser malu gitu. Oh, Ustaz Salim cuma 30 juta Ustaz Salim. Ustaz Salim doakan nyemangati gitu. Mudah-mudahan Allah ganti, nanti Allah kasih 30 triliun. Amin ya Allah, amin ya Allah. Tapi ada mungkin kecil gitu, hiburan kecil itu. Mungkin Allah tidak izinkan duit-duit haram masuk ke mulut mereka. Jadi Allah pilihkan duit-duit yang halal aja. Dalam pengangkat memang duit halal sedikit memang sekarang.
Mana yang lebih banyak? Duit haram atau duit halal? Ya, kalau pakai cara maksiat kan bisa aja kan kita pinjol aja langsung, bantu donasi. Tapi kan itu kan ngasih makan haram untuk mereka. Boleh nggak kira-kira? Mana Dewan Syariah? Saya yakin nggak boleh tetap. Mana Ustaz Fanani? Kumpulkan semua sertifikat, gadaikan gitu ke bank gitu, jadikan jaminan untuk bantu mereka, boleh kayak gitu? Nggak boleh kan? Niat harus benar, cara harus benar. Bekas kita di rumah mana duit? Apa yang bisa aku kasih support? Dan bukan cuma Sumatera Bang Kakak. Nanti habis gempa, akidah lagi harus dibentengin. Jangan sampai mereka jual agama, ya kan? Nanti tuh ada yang masuk tuh setelah selesai ini semuanya. Nah, mereka nahan dulu duitnya, biarkan orang Islam dulu maju paling depan. Ketika kita sudah habis energinya, habis dah bantuan kita paling 2-3 hari atau 1 minggu, paling lama 1 bulan bantuan kita habis, orang heboh semuanya, habis itu terlupakan. Datang saudara-saudara kita yang lain, nawarkan ganti server. Mau enggak ganti server? Kalaupun tidak bertahan di agama yang masih bertahan di agama yang lama, rusak akidahnya, rusak kelakuannya, joget lagi, judi lagi, dukun lagi. Fakta enggak? Ayo. Dagang pakai penglaris lagi. Sesama muslim hasad lagi, dengki lagi, gitu aja terus. Nyambung enggak sih? Abang Kakak? Hah? Jadi Abang Kakak, Indonesia bertaubat nih bukan sindiran. Indonesia bertaubat ini adalah kesadaran. Gimana menurut Abang Kakak? Setuju nggak kira-kira? Nggak setuju pun nggak apa-apa kok. Ini namanya menyadari kesadaran, Bapak. Kita lihat musibah, kita lihat kejadian yang sedang terjadi, apapun itu. Lalu kita berpikir di atasnya lagi gitu. Kenapa sampai ini terjadi gitu? Kenapa Allah sampai tegur sentil gini? Nggak mungkin iseng, nggak mungkin. Mungkin alam, binatang, malaikat, alam semesta ini muak gitu nengok kelakuan yang di atas ini. Kurang ajar kalian ya gitu. Yang nyerobot tanah, mafia tanah ya kan? Sertifikat palsu, jasa palsu, muka palsu bang, filter semua isinya. Konten palsu. Kira perempuan, ternyata adminnya laki-laki. Semua palsu. Yuk. Boleh nanti saya ini kan ya. Jadi gini Abang Kakak, closing statement. Salah satu aplikasi dari kemunafikan adalah pencitraan. Salah satu aplikasi dari kemunafikan adalah pencitraan. Era sosial media adalah era ayo ngomong yang jelas. Pencitraan adalah pemalsuan. Coba bilang. Pemalsuan adalah kriminalitas. Dosa besar yang luar biasa. Salah satu aplikasi dari kemunafikan adalah pencitraan. Apa kata orang? Apa kata netizen? Apa kata orang? Apa kata netizen? Apa kata orang nanti? Apa kata orang nanti? Pencitraan adalah pemalsuan. Pemalsuan adalah kriminalitas. Makanya Indonesia bertobat. Aku di kamera nampak kurus gak? Aku nampak di kamera nampak kurus gak? Bikin dong seolah-olah aku lagi ngaji di sini. Nggak ngaji. Bikin dong seolah-olah aku lagi kayak berdoa gitu depan Ka'bah. Gila, depan Ka'bah dia masih bisa pencitraan. Lagi sujud, lagi di multazam, cium Hajar Aswad pegang kamera. Gak sampai otak saya bang. Bukan direkamkan orang bang, rekam seorang. Gini nyium Hajar Aswad. Belum sampai otak saya. Belum sampai, belum mampu. Kenapa mutawif travel sekarang banyak yang tidak dipakai, yang ngerti sirah? Salah satu spek dari travel sekarang milih mutawif harus bisa ngedit, harus bisa moto. Karena value dari travel bukan lagi sirah nabawiyah, bukan lagi nilai keagamaan, bukan, tapi cinematic video. Perjalanan yang estetik, ke padang pasir pakai dress code, berkuda, macam dah tak ada tempat dah main kuda. Ke Madinah tuh sholat di masjid, main pedal di Mekah, main pedal di Madinah. Tak sampai otak saya mikir, tak mampu saya. Tak ada gitu tempat kita main pedal. Tak puas di Pontianak, di Jakarta main pedal. Saya endorse itu kita.
Berapa miliar kita dibayar se-outfit itu? Nak pergi pesta beli baju, nah ini segitu-gitu ya. Apa ndak muak sama pencitraan? Ndak letih. Salah satu aplikasi kemunafikan adalah pencitraan, adalah pemalsuan. Pemalsuan adalah kriminalitas. Setuju nggak kira-kira? Yuk berhenti yuk bersandiwara. Jadi orang original aja. Izin ya Bang Kakak, saya mau istirahat. Mohon maaf, makasih sehat semuanya. Original aja. Jazakumullah. Marah ya marah. Saya pun masih juga membuang kemunafikan dalam diri saya Bang Kakak. Untuk tidak pura-pura baik sama orang lalu jahat sama keluarga sendiri. Pura-pura baik sama orang tapi jahat sama istri. Saya masih berjuang, masih doakan. Makanya tiap hari saya bilang doakan Ayama, doakan Bunda Ubu, doakan Vira, Farah, Fayat, Fanti, doakan keluarga saya, doakan saya. Saya masih jauh. Saya amat sangat sadar, sesadar-sadarnya. Maka hari ini saya bahas 4 nama ya, 15 tuh menyadarkan kita semua itu Pak. Taubat tuh kalau menurut saya wajib sudah hukumnya. Apa? Wajib nggak taubat? Gimana Ustaz Ero? Ya dikasih apa? Himbauan nasional Ustaz Abbas, Bang Banjir dan ini tolong kasih tahu. Bikin sholat taubat seluruh Indonesia. Masing-masing aja dosa berjamaah. Minimal 1 hari tuh Bang, Bro, di masjid kita nih. Entah dipilih waktunya terserah mau. Bebas aja, jangan dipatok waktunya ya. Kecuali pada asar jangan. Maksudnya habis zuhur atau menjelang zuhur atau mungkin pada asar. Habis maghrib. Pengalaman pribadi pakai travel UB serasa dikuliti. Semua aib kita terbuka benar di muka kita. Sadar akan aib. Jazakumullah khair. Masya Allah. Ini betul ilaika. Kotor kita Bang Kakak. Najis. Bau. Lebih bau busuk daripada bangkai-bangkai yang tertimbun lumpur itu. Busuknya kita, busuknya hati kita Bang Kakak. Jauh lebih busuk daripada bau. Saya pernah di Palu dulu, gempa 7,2. Saya datang tuh. Mohon maaf ya, masih bau bangkai. Satu kota. Saya masih cium dan masih ingat aromanya. Diinjak gitu tanah waktu likuifasi itu, ke kota likuifasi itu, tempat likuifasi itu keluar kayak minyak-minyak gitu. Orang bilang hati-hati di situ ada bangkai berarti, ada jenazah. Palu saya datang, Lombok saya datang di lokasi-lokasi bencana itu. Tapi sayang saya tak punya kamera waktu itu. Tak punya rekaman, tak punya mic Holy Land yang ditempel di sini. Kemana-mana sekarang pasang mic. Belum ada waktu itu Bang. Belum ada hai guys, saya aman. Belum ada. Belum ada kamera-kamera naik waktu itu, belum ada. Saya ketemu satu kampung yang selamat dengan izin Allah di Lombok, Kampung Tauhid, berubah namanya. Gara-gara beberapa hari sebelum kejadian, itu kampung ditawarin untuk pindah agama, ditawarin makanan, ditawarin uang dan segala macam. Satu kampung kompak untuk tidak pindah agama dan memilih tetap jadi orang Islam. Masjid mereka belum selesai, dijanjikan akan dibantu, yang penting berubah fungsinya. Mereka tidak memilih. Waktu gempa terjadi di Lombok di kampung itu, mereka semua berteduh di bawah bangunan yang belum selesai itu. Masya Allah, tabarakallah. Bangunan itu harusnya roboh Bang Kakak, tapi satu kampung selamat. Apa kabar sama kampung sebelah yang sudah murtad? Hancur semuanya, meninggal. Tak tersisa satu pun. Rumah-rumah yang tempat maksiat Bang Kakak hancur rata dengan tanah. Tapi rumah-rumah, mohon maaf, rumah reot, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan datang sendiri, lihat sendiri. Bagaimana masjid itu jangankan retak Bang Kakak, kena lumpur saja tidak. Saya lihat sendiri, bukan katanya kayaknya. Sekali lagi sayang saya tidak punya HP dan tidak punya kamera waktu itu. Tidak punya kamera bagus untuk merekam-rekam. Hai orang-orang yang masih dilembutkan hatinya sama Allah. Yuk kita sama-sama sadar, tidak mungkin Allah itu jahat. Kita yang perlu bertobat. Allah tidak jahat. Kita yang harus bertobat. Apa Bang Kakak? Allah tidak jahat. Allah tidak jahat. Kita yang udah terlalu banyak pencitraan, terlalu banyak kepalsuan. Kamis ngaji, Jumat party, pagi berjilbab, malam happy-happy, sore di majelis taklim,
Malam lawan suami. Enggak ya? Astagfirullah. Ya Allah, enggak jahat sama kakak. Kita yang harus bertobat. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati perbaiki saya ya Allah, perbaiki anak cucu keturunan saya ya Allah, selama-lamanya ya Rabb. Cukup berhenti di saya saja ya Allah kemunafikan ini, cukup berhenti di saya aja ya Allah kejahilan ini, kebodohan ini, cukup di saya saja ya Allah, jangan sampai ke anak-anak saya. Semua maksiat dan dosa yang pernah saya lakukan cukup di saya aja ya Allah. Ini tubtu ilaika, kami banyak salah ya Allah. Wa inni minal muslimin, kami minta ampun ya Allah. Kami banyak salah ya Allah. Kami banyak salah ya Allah. Kami banyak salah ya Allah. Kami minta ampun ya Allah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin. Jazakumullah khair. Doakan saya juga Bapak. Doakan tentang istri saya tahu yang dampingi, yang mengawal bersamai, yang banyak berkorban untuk dakwah ini, dan Allah jaga beliau, lindungi beliau. Banyak waktunya yang habis diambil, kurang. Anak-anak saya juga doakan sama kakak ya. Risiko jadi anaknya yang kena tinggal-tinggal, risiko jadi istrinya yang kena tinggal-tinggal. Tolong doakan keluarga saya, keluarga kecil saya yang masih jauh dari kata-kata Tuhan. Doakan juga mama saya, orang yang melahirkan saya. Doakan juga ibu saya, Ibu Erni di Lampung, yang jadi wasilah hadir di Bunda U. Doakan juga kami paskas-paskas keluarga besar masih kapal jalan dari Aceh ke Papua. Doakan, tolong doakan. Kita doa kita untuk saudara-saudara kita di Sumatera, Aceh sampai Papua juga, semua yang terdampak, teman-teman relawan dimanapun berada. Maafkan Ayaman belum bisa hadir di sana. Amat sangat nyesek rasanya dada ini tidak bisa hadir. Nyesek dada ini rasanya tidak bisa ngapa-ngapa gitu. Ustaz-ustaz guru-guru yang sudah di lokasi, jazakumullah khairan, jasa Ustaz Salim, Ustaz Edi Sulaiman, dan beberapa guru-guru yang lain yang sudah turun ke lapangan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, jasa. Teman-teman paskas semua perwakilan Munzalan yang ada di sana, sehat-sehat terus, panjang umur, murah rezeki, berkah ya Allah, jaga Allah, lindungi Allah. Allah jauhkan negeri kita ini dari musibah-musibah. Allah jauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Ini kita ditegur oleh Allah dan diminta untuk kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus, kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada mengingat akhirat. A3, Allah, Al-Quran, dan akhirat. Kita minta sama Allah semoga kita semuanya istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga dengan Rasulullah, dan bisa berjumpa dengan Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Doa kita bukan cuma untuk Sumatera, tapi doa kita untuk seluruh muslimin muslimat di seluruh dunia. Yang di Sudan juga lagi sedih, yang di Palestina jangan lupakan, yang di Papua juga lagi bersedih, di daerah-daerah, di semua, bahkan di kota-kota besar juga banyak yang sedang dapat musibah kan. Ada yang dibanjiri dengan narkoba, dibanjiri judi online, dibanjiri pornografi. Itu galodo juga Bu ya, lebih parah dari ayam. Bapak ibunya kerja, anaknya ketagihan narkoba, kasihan. Mau dibunuh anak, mau dibuang gimana? Serba salah. Lagi sakau-sakaunya. Cerita bim-bim kakak tuh 2 tahun baru bisa lepas. Dikawal selama berapa tahun. Insya Allah kawan-kawan sabar-sabar ya. Kita doa sama-sama, kita taubat ramai-ramai. Ayo mengajak yang mau aja, nawarkan, ayo kita sama-sama sholat taubat, minta ampun sama Allah. Baca doa yang tadi tuh, surat 46 ayat 15 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bang Kakak. Jazakumullah khair. Sekali lagi tadi, Allah tidak jahat, kita yang wajib taubat. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.